bulan Ramadan itu? Jawabnya tidak. Tidak ada itu. Patokan waktunya memang ada, tetapi tidak di bulan Ramadan. Dia bisa bulan apa saja, bisa Muharram, bisa Syawal, bisa Rajab, bisa Zulqa'dah, bisa Zulhijjah, bisa Syawal, bisa semuanya. Terus apa yang menentukannya? Ada yang namanya haul. Haul. Laisa zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Dalam sebuah hadis dari Aisyah, riwayat Ibnu Majah sebutkan itu. Tidak ada kewajiban berzakat kecuali telah berlalu selama 1 tahun. Apanya berlalu selama 1 tahun itu? Yang berlalu selama 1 tahun itu maksudnya dia sudah sampai selisap sejak setahun yang lalu. Makanya tahun sekarang baru dia keluarkan zakatnya. Hatta yahula alaihi al-haul, sampai berlangsung 1 tahun. Jadi ada batas minimal kaya yang ditentukan oleh agama itu pada dirinya sejak setahun yang lalu. Baru kemudian masuk tahun keduanya, nah di situ baru wajib zakat. Soal wajib kapannya dikeluarkan itu tergantung dia sejak kapan mencapai senisab tadi. Kalau dia mulainya dulu di bulan Safar, di bulan Safar pula dia bayar zakat. Kalau dulu di bulan Syawal, di bulan Syawal juga. Bulannya ini bulan Hijriah ya. Tidak ada nanti Desember ke Desember, tidak begitu. Januari ke Januari, dia tidak begitu. Dia hitungannya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, dan seterusnya. So kalau dihitung berdasarkan bulan di tahun Masehi itu, dia nanti maju 11 hari. Agak repot hitungnya. Di bawahnya Desember tanggal 11 tahun 2022. Dia ke Desember tanggal 1-nya atau tanggal 30 November, sebab dia mundur 11 hari. Setahun masih kan 365, setahun Hijrah 354. Jadi beda sama-sama. Kalau dia membayar zakat tidak pada waktunya, menurut pendapat yang paling kuat itu sama dengan orang yang tidak sholat, orang yang sholat sebelum waktunya atau sesudah waktunya, tidak di waktunya. Dia sholat asar tapi jam 6:30, dia bisa? Tidak. Dia sholat asar tapi jam 9:30, dia bisa? Kalau dia tidak salat asar di waktu asar, lain dicatat salat asar apa? Baik, dia dicatat sebagai orang salat asar. Jadi bolong salat asar. Kalau bolong salatnya aneh. Nah, jadi tidak dikhususkan di bulan Ramadan. Yang di bulan Ramadan itu zakat ya di Ramadan, zakat fitrah. Tapi zakat mal tidak. Nah, itu contohnya ada kekeliruan disebabkan tidak tahunya secara mendalam ilmu tentang zakat. Sama juga dengan yang lain. Kapan seseorang sudah memiliki dan sudah mulai dihitung haulnya? Kapan hartanya yang senisab itu? Kan disebut dengan harta yang senisab. Nisab itu artinya hitungan
yang menjadi batas bawah harta minimal seseorang yang dimulai dihitung wajibnya berzakat, mulai start pelaksanaannya setahun kemudian. Berapa banyaknya? Kalau dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi itu disebutkan begini. Wa iza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaihi al-hawl fa fihi khamsatu dinari. Apabila kamu sudah memiliki 200 dirham. Dirham itu uangnya Romawi yang juga dipakai oleh kaum muslimin di zaman Rasul, uang perak. Dulu kan piti itu dikeratin. Piti itu sendiri barang itu barago, ada dari perak namanya dirham, ada yang dari ame mana itu namanya dinar. Faktanya ini waktu itu barang itu barang berharga. Kini kan ditukar rumah dikeratin ya. Kadang malah yang kuangko di HP awal dalam masukan. Kita di mana-mana. Kalau dulu mah barangnya itu yang barang itu tabak lah rumah kok lah ada komen. Amin itu kacangnya nggak perlu. Dinilai materinya itu memang senilai dengan yang ditukar. Nah, salah satu uang itu namanya uang dinar, uang dirham. Jadi kalau dirham itu katanya 200 dirham, mi'ata dirham. Jadi 200 dirham itu sudah cukup itu minimal. Wahala 'alaiha al-haul. Nah, kemudian berlangsung selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu PT itu tetap nilainya itu tidak kurang dari 200 dirham itu. Wa fihi khamsatu darahim, maka keluarkanlah 5 dirham. 5 kan? Berarti kalau 200 keluar 5 kan 1/40. Nah, 1/40 itu yang kemudian kalau kita kenal dengan 2,5%. 1/45/200 atau 2,5/100 dan 2,5%. Jadi kalau titik itu dirham, maka kalau ada titik di luar kebutuhan pokok kita 200 dirham, hasilnya itu sudah masuk dan dihitung waktunya. Misalnya tanggal 2 Syawal, sudah itu sampai nanti 2 Syawal. Kemudian kalau jumlahnya tidak kurang dari 200 itu, tabungan itu dia 5 dirham atau 1/40. Rumus usul 1/4 dari 1/10, jadi 1/40. Orang-orang hitungnya kayak gitu. Jadi itu. Kemudian untuk emas kata Rasulullah SAW, tidak ada kewajiban untuk kamu hatta laka isruna dinar. Kalau dinar gimana? Dinar itu emas, uang emas. Pada jumlah minimal simpanan itu dia tidak boleh kurang dari 20 dinar. 20 dinar itu amennya itu 20 piti amen itu 20 keping. Itu namanya 20 dinar. Sadinar itu 4,25 gram. Kali 20 berapa? 4 kali 20 80. 1/4 kali 20 5. Berarti
wa hala 'alaiha al-haul. Jadi wa idza kana laka ishruna dinar, ketika kamu punya 20 dinar kata Rasulullah SAW, wa hala 'alaiha al-haul, dan sudah dimiliki sebanyak itu, tak kurang, kalau lagi tak apa, tidak boleh kurang. Kalau kurang hilang start tadi kan, kau belum cukup itu mulai start tadi. Wa hala 'alaiha al-haul, dan berlangsung selama 1 tahun. Kalau sudah begitu, fafihi nisfu dinari, maka kalau sudah sampai seperti itu, keluarkan setengah dinar, setengah dari 20, atau 1 dari 40, atau 5 dari 200, semuanya yang tadi 2,5%, setengah dari 100. Jadi setengah dari 20. Jadi kalau kamu mempunyai emas minimal jumlahnya 85 gram, tersimpan itu selama 1 tahun, mulai di tahun keduanya itu keluarkan tapi nisfu dinar, yaitu dikeluarkan setengah dinar, atau kekayaan senilai dengan 20 dinar tadi itu, atau 85 gram itu, nah itu sudah sedesa. Ini barang aneh sagram. Ibu tahu nggak? Ada sagram. Masuk. Alun. Dalam nilai segram berapa ini? 1 juta atau enggak? Juta. Kalau 1 juta dia dapat semua. Pada tu ya? Tidak pernah tu. Restoran naik memang. Saya masuk 2.300.000. Ah? 2.300.000. 1 juta sampai 2.300.000. Hanya 2,5 gram dia sampai. Jadi sekitar 1 juta kurang seperti. Jadi kita sekitar 80-an juta. Jadi ketika seluruh yang kita pakai luar kebutuhan pokok kita itu sudah segitu, itu sudah sampai sini. Kapan mulai dibayar zakatnya? Tidak terus setahun kemudian. Kalau jumlah itu tidak kurang dari sebanyak itu. Ini tidak buru-buru belum. Aduh. Wahala 'alaiha al-haul, berlangsung setahun. Setahun itu untuk membuktikan bahasanya itu memang kaya. Sampai setahun itu ada sumpiang-sumpiang itu dia. Pun dia ngomong sekarang ada cukup, hanya potong saja tak. Betul itu anak kuliah situ, itu. Gaji kau kurang. Cukup saja tu. Tapi kalau ada potong jadi kurang. Jadi ada ukuran minimalnya. Sekali lagi, tentu ini baru pengantar dari kajian kita. Yang jelas, ini bagian-bagian penting kita pelajari. Nanti kita juga akan taati oleh Allah. Mungkin jangan lo wajib-wajib pilih ya, punya itu. Tapi karena tidak tahu ukuran yang mana, kita kemudian lepas saja. Atau amuin lah ya, tapi amuin kewajibannya 20 juta aja. Oh iya 5 juta belum. Jadi setiap tahun enggak 5 juta. Nanti bisa saja begitu. Hitung-hitungannya nanti. Karena kita ada pas gitu. Jadi ini baru pembukaan itu. Dan ini sesuatu yang penting untuk kita dalami, guna kita amalkan untuk menjaga keutuhan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita diukur secara lengkap nanti. Tidak. Sekira cukup dulu untuk malam ini atau ada yang lain? Ini apa? Kalau bayar tadi itu cuma emas tadi. Iya.
emas dan perak. Ya, bagaimana dengan penghasilan per bulan itu ya? Gaji. Gaji per bulan. Kan bencana ya kan? Itu kan contohnya emas dan perak itu menggambarkan kekayaan. Jadi bagaimana dengan gaji? Ya? Karena sekarang itu ada gerakan zakat yang langsung gajinya itu diambil terus. Kadang ukurnya kalau golongan 4A ke atas sudah gajinya langsung potong. Dan ditanya dulu anaknya berapa, tinggalnya di mana, sudah punya rumah atau belum. Ada pokoknya 2,5% saja. Dulu tidak ada yang nerima berapa ya. Dulu masuk ke rekeningnya, dulu ke rekening bawah. Ada dua hal di sini. Saya dalam beberapa hari ini membaca lebih dalam lagi terkait dengan itu. Pertama, modelnya seperti yang terjadi pada sebagian. Harus ada siapa yang tidak mau ya, atau kadang-kadang minta persetujuan. Ada persetujuan, isinya persetujuan tapi harus setuju. Gitu. Kalau persetujuan itu sukarela tapi harus setuju. Gitu. Tapi ada juga kalau tidak setuju ya bisa. Ada yang mulai itu. Di mana jika jumlah akumulasinya selama setahun cukup 85 gram karena misalnya tadi kan kalau 85 juta itu bagi dua kali berapa? 85 juta bagi dua kali berapa? Waduh, anak jago matematik bangun anak kita itu semua masih nol. Nah, sebulan yang tadi 7 juta. Nah, taruhlah gajinya 8 juta kotor kan. Kemudian diukur 8 juta kali 2 balik ya sekitar 90 juta misalnya kan. Berarti itulah karena ini zakat. Maka setiap menerima 8 juta sebulan itu 2,5% langsung masuk ke zakat. Tidak sedikit yang kemudian bertanya, baca setelah dipakai putih itu kadang-kadang cukwi sering. Kan dulu ketika jadi pegawai negeri golongan 3A kan anak kecil, malah dulu berkeluarga. Kan? Kini malah golongan sampai sekian, anaklah sekian loh, sekolahnya lah itu dulu kan. Nah, kan kenaikan gaji itu malah jauh kalah dari kenaikan kebutuhan. Ya kan? Cobalah dengan kondisi seperti ini, cobalah kredit rumah balik kan belum ada yang lain-lain. Artinya pengeluarannya ini berimbang sebenarnya dengan pemasukannya. Apakah orang yang seperti itu juga wajib zakat? Menurut kelompok pertama iya, yang penting akumulasinya itu cukup. Orang petani batu langsung saja diambil, malah tidak 2,5%, tapi 5%, atau malah ada yang 10%. Itu. Saya tidak tahu berasal itu kok padi kok piti, kok padi dapatnya duit orang itu, kok makanan pokok kan hasil pertanian itu hasil pertanian. Jadi pendapat ada satu kelompok yang seperti itu dan itu yang terjadi pada sekarang. Tapi setelah di dalam ini ada satu lagi dan saya pegang yang ini. Sesungguhnya orang yang boleh mengeluarkan zakat setiap terima di luar waktu 1 haul tadi adalah orang yang memang sudah memiliki harta lebih senisab tadi, baru boleh dipotong zakatnya per bulan untuk penyegeraan pembayaran zakat. Itu maksudnya zakat yang disegerakan, takjil, yang disegerakan pembayaran zakat. Nanti di akhir diakumulasikan, bulan itu lah bayar barang, bulan itu lah bayar barang, bulan itu lah bayar. Itu barang zakat selama setahun. Bukan
untuk semua penghasilan apalagi kotor. Zakat itu dalam pendapat yang saya pegangi, dia bukan zakat dari penghasilan, tapi zakat dari simpanan. Gitu ya. Bukan dari penghasilan. Hasil itu keluarnya kan. Kalau dengan model yang tadi itu bisa enggak orang yang setelah zakat dia kemudian berutang karena tidak cukup? Mungkin tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba anaknya royoran itu. Yang dia bukan orang yang punya simpanan seperti yang punya satu nisab tadi. Kalau satu nisab itu kan ada jaminan 85 gram. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan dalam ayat 34 dan 35 itu yang tersirat walladzina yaknizu. Yaknizu itu artinya yang disimpan. Yang walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Yang telah diluar yang dia pakai. Hada ma kanastum dan lagi rumah li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dulu ada dalam baik ini kau ada listrikan kekannya kepala punggung. Jadi tapi pendapat ini tidak populer karena tidak diakui, sehingga tidak sedikit orang habis lah. Ikhlas tidak ambil kalau tak serius juga. Padahal zakat itu min aghniyahim, dari orang yang kaya ke orang yang miskin, bukan orang yang setelah bayar zakat dia kemudian berutang. Sudah bayar zakat, dan mulai dah cukup. Karena dia sudah bayar zakat. Zakat itu hanya dari orang yang kaya. Zakat itu tidak menganiaya orang miskin dan juga tidak menganiaya orang kaya. Ada ukuran, ada patokan. Jadi menurut keyakinan kamu, kalau langsung dipotong tanpa memperhatikan apa yang dia punya itu tidak tepat. Nah, gitu. Pak, dipotong sama. Ikhlas. 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 Itu karena ikhlas sama. Ikhlas. Kalau dia karena itu biasanya ikhlas itu. Kalau ikhlas lah. Itu ikhlas. Oleh ikhlas. Hah? Tak kenai. Kalau Pak punya simpanan yang lain saja banyak, tapi kadang ada simpanan lain yang mana? Nak tahu kok ada mas? Ada ada. Agak tinggi dan sama. Jadi kalau memang sudah dipotong di itu, tidak ada yang lain-lain yang berarti sudah cukup. Tapi prosesnya itu kemudian kita perlu kaji. Alah, subuh-subuh keluarga itu lanjutkan. Minggu yang tanya Allah lebih. Ya, kita akhiri dulu pada malam ini, kita buka tadi itu agar ini mengingatkan. Dia perlu baca-baca, dia perlu bawanya tanya. Nah itu yang soalnya ini. Sampai risiko tentu tidak tuntas. Kecuali nanti kalau dulu kita dialogkan. Atau mungkin kalau ada yang bermasalah tentang pembagian warisan bisa tanya terus sampai dulu. Atau hitung zakatnya dan sebagainya. Demikian bila terpilih mohon maaf atas segala salah dan khilaf.